Nah, di saat siang hari yang cerah, ketika Anda sedang berada di luar ruangan seperti mengendarai motor, apa yang Anda pikirkan ketika memandang langit dan melihat ada awan di sana? Mungkin sebagian dari Anda akan berimajinasi tentang bentuk awan, seperti awan berbentuk dinosaurus, berbentuk ayam, berbentuk serigala, atau bahkan awan yang terlihat seperti kadal yang pegang pistol. Awan yang warnanya putih seperti bajunya pocong bisa berubah menjadi berwarna abu-abu saat mendung dan menurunkan banyak air ketika hujan. Dan tempekah teman-teman semua? Meskipun awan ini terlihat lembut dan ringan, nyatanya awan ini memiliki bobot yang sangat berat. Seberat perjalanan hidup teman-teman. Lantas, jika awan itu sangat berat, kenapa awan tidak jatuh ke bumi? Padahal kita semua tahu kalau bumi punya daya tarik yang disebut SPG. Gravitasi bang, gravitasi. Daya tarik bumi yang disebut gravitasi, yang dimana jika benda dilemparkan ke atas maka akan jatuh ke permukaan bumi. Lalu, apa yang membuat awan tetap melayang di udara dan tak jatuh ke permukaan bumi? Apa yang membuat awan itu spesial? Apakah awan memakai telur? Nah, untuk menjawab pertanyaan yang membuat penjawab pusing, dengarkan dulu intronya. Nah, awan yang terlihat tipis atau terlihat seperti gumpalan kapas ini akan membuat kita berpikir kalau awan sangat ringan dan bisa dimakan. Nah, sejatinya awan mempunyai bobot yang sangat berat, bahkan beratnya bisa mencapai 1 miliar kilogram. Kalau menghitung dari berat awan serta luasnya langit, maka diperkirakan awan memiliki berat hingga lebih dari 5 triliun kilogram. Nah, berat ini jika diukur menggunakan gajah, setara dengan lebih dari 570 triliun ekor gajah dewasa. Itu pun kalau diukurnya sama gajah. Coba kalau diukur beratnya sama gorengan, ya mending dimakan. Nah, salah satu kunci kesuksesan awan tidak jatuh ke permukaan bumi karena material pembentuknya. Itu material bang. Nah, salah satu kunci kesuksesan awan tidak jatuh ke permukaan bumi karena material pembentuknya. Itu materai bang. Lalu gambar material itu seperti apa? Coba ganti aja bang, katanya jadi komposisi. Nah, salah satu kunci kesuksesan awan tidak jatuh ke permukaan bumi adalah karena komposisi pembentuknya. Awan terbentuk ketika udara hangat dan lembab naik melalui atmosfer yang lebih rendah. Setelah itu, udara akan mengembang dan mendingin, serta beberapa di antaranya akan mengembun dan menjadi tetesan air yang sangat kecil. Tetesan kecil inilah yang nantinya berkumpul dan membentuk awan. Ukuran tetesan air kecil tersebut sangat kecil sehingga sangat sulit untuk jatuh. Sama seperti debu yang melayang-layang di udara yang kalian lihat ketika ada sinar matahari yang menembus jendela. Hal ini sama seperti partikel awan yang kecil sehingga membuat awan tetap berada di langit. Nah, faktor lain yang membuat awan tidak jatuh karena adanya angin. Bukan angin itu. Jika teman-teman tahu, ternyata angin tidak hanya bertiup secara mendatar atau sejajar dengan tanah, melainkan angin juga bertiup secara vertikal atau tegak lurus ke atas. Bertiup angin secara vertikal ini disebut dengan updraft dan merupakan jenis angin yang menghentikan tetesan air yang jatuh ke bumi. Gerakan tetesan air secara vertikal ke atmosfer juga membuat awan tetap berada di langit.
dan mencegahnya jatuh ke permukaan tanah. Nah, sekarang kalian paham kan kenapa awan tidak jatuh dan tetap berada di langit? Jika kalian merasa pusing, minum Euskadon, cepat sembuhkan sakit kepala.